Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Hadratul muhtaramin segenap mahasiswa semester 4 prodi PAI Fakultas Agama Islam UNU Cirebon yang dibanggakan. Materi kita pelajaran perbandingan mazhab yang kedua adalah tentang bersuci. Bersuci ini tentu ya secara bahasa adalah an-nazafah. Ya, bebersih. Tapi kalau secara terminologi agama bersuci tergantung apakah itu mandi atau itu wudu. Bahkan mungkin bisa jadi sebagai pengganti wudu, yaitu tayamum. Yang pengen secara spesifik dibahas oleh Al-Fakir sebagai materi yang kedua adalah tentang mandi, wudu maupun sebagai pengganti daripada wudu dalam perspektif sebagian mazhab. Sahabat-sahabat, tadi secara etimologi bahwa bersuci adalah an-nazafah, bebersih. Sementara secara terminologi agama, ketika wudhu yang dimaksud tentu adalah menyampaikan air ke dalam seluruh anggota tubuh yang bersifat zahir biniyatin maksusah dengan niat tertentu. Ya, itu namanya ghusl, mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Karena mandi sunnah sekalipun yang membedakan itu adalah terkait dengan niat, artinya antara harus dengan tidak harus. Kemudian yang kedua tentu implikasi. Tapi praktek sayalanul maknya atau isolul maknya, menyampaikan air dalam seluruh tubuhnya itu sama-sama bahwa air itu harus betul-betul dalam pengertian mengalir, bukan diusap. Sama-sama bahwa air yang mengalir itu menyentuh terhadap seluruh tubuh. Tidak boleh ada satu noktah pun yang terlewat untuk bisa memenuhi disebut sebagai telah menjalankan mandi janabah atau mandi wajib. Nah, mandi sekarang kita sedikit diurai terkait dengan pandangan beberapa imam. Nah, kalau mandi wajib dalam perspektif mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab imam yang lain sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan dalam kaitan secara spesifik mandi. Karena 4 imam sekalipun mempersyaratkan itu sama-sama isolus. Ada sampai isolus? Isolul ma. Ada sampainya air atau sayalanul mengalir air ke dalam seluruh tubuh. Yang sedikit membedakan paling dalam konteks misalnya adalah menggosok. Itu kalau mazhab Syafi'i tidak harus, bukan merupakan rukun. Tapi kalau mazhab yang lain itu menjadikannya rukun. Ya, rukun. Mungkin ketemu sih pada sisi endingnya. Imam Syafi'i meski tidak menjadikannya itu sebagai rukun, tapi kan itu min sunanil husli, bagian dari sunnah-sunnah mandi. Untuk apa kemudian disunahkan? Ya tadi untuk kali-kali aja ada daki kotoran tubuh yang bisa menghalangi terhadap sampainya air. Jadi dengan kemudian digosok, maka di samping menghasilkan terhadap an-nazafah kebersihan yang maksimal, juga sayalanul maknya mengalirnya air itu akan terjadi maksimal. Kesegaran sebagai bagian dari tujuan mandi itu juga akan bisa menghasilkan hasil yang juga maksimal. Di situ antara pandangan yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sekedar sunnah ketemu. Cuman kan tadi kalau Imam Syafi'i tidak sampai menempatkannya sebagai perintah yang harus dilakukan, sementara mazhab yang lain harus dilakukan. Ada sama nanti dalam konteks wudhu. Ya. Itu kira-kira sekilas mandi. Jadi sekali lagi substansinya dalam konteks menyampaikan airnya itu
sama-sama harus sampai, harus betul-betul mengenai terhadap seluruh anggota tubuh yang tampak, disebut sebagai zahir, tampak keluar, bukan batin. Ya, bagaimana dengan misalnya bolongan irung? Bolongan irung yang wajib dibasuh itu yang kelihatan tampak daripada saat kita takhatum omong-omongan. Untuk selebihnya tentu tidak. Kemudian bagaimana dengan telinga? Sama. Bagaimana dengan misalnya jalan belakangnya setiap umat manusia, dubur, sama. Pada saat nongkrong kelihatan, itulah anggota zahir yang harus disampaikan. Lah, demikian juga menjadi anggota zahir, anggota yang semula batin tidak kelihatan, tapi karena faktor misalnya terluka menjadi kelihatan, ya maka masuk dikategorikan sebagai anggota zahir yang juga harus tersampaikan. Itu kira-kira mandi. Nah sekarang wudu yang sedikit mengalami perbedaan di antara beberapa imam itu justru di dalam wudu. Wudu itu kalau mazhab Imam Syafi'i jelas rukunya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, yang ketiga ghuslul yadaini, yang keempat mashu ba'dil ra'si, yang kelima ghuslul rijlaini, dan kemudian yang keenam tartib. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah itu berbeda. Tadi ada tambahan misalnya dalam, ada tambahan misalnya bukan mashu ba'dil ra'si, tapi mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kepalanya itu diusap. Makanya ini penting menjadi sebuah materi yang harus diketengahkan dalam pelajaran perbandingan mazhab, karena ini menjadi sesuatu yang amat dibutuhkan, sangat krusial dibutuhkannya, terutama bagi teman-teman kita yang melakukan ibadah haji. Di mana kita di dalam ibadah haji itu ada rukun namanya tawaf ifadah. Rukun tawaf ifadah itu ada pada satu tempat yang pelaksanaannya itu relatif lebih banyak kreditnya dan berpotensi akan bersentuhan dengan tidak mahram yang dapat membatalkan terhadap wudu. Kenapa kredit tadi? Kenapa padat tadi? Bisa sebenarnya di lantai 2, di lantai 3, tetapi itu sedikit dijalankan oleh para jamaah karena putaran yang terlalu jauh sehingga memakan waktu yang relatif agak lama. Juga tidak akan bisa berkenaan dengan kemungkinan menyentuh Ka'bah lah, apalagi sampai kepada nyucuk Hajar Aswad. Tapi kalau di lantai dasar, potensi dan peluang-peluang keutamaan yang tadi itu ada, meskipun konsekuensinya kredit. Ketika kredit, maka pasti pada suatu saat kita akan tertabrak oleh perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan dia, atau oleh laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan kita ketika kita perempuan. Nah itu kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i batal, sengaja atau tidak sengaja ketika kita kesentuh batal. Ya, nah kalau batal repot. Tawaf itu seperti sholat. Dalam sebuah sabdanya kan ini mengatakan at-tawaf as-sholat. Tawaf itu seperti sholat. Illa anna fit-tawaf ya juz'ul kalam. Bedanya kalau dalam tawaf boleh ngomong, sementara di dalam sholat tidak. Famayyatakalam, meski boleh ngomong, kalau ngomong pada saat tawaf, ngomonglah yang bagus-bagus. Jangan kemudian lagi tawaf muter ngomong ngerasain orang. Ini nggak boleh. Nah, tapi meski boleh bicara dalam konteks secara keseluruhan seperti sholat, sama-sama harus suci. Kesuciannya atau memiliki wudunya itu harus terpertahankan dengan baik sampai putaran 7 putaran itu terselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana ketika kita berpatokan terus-menerus dengan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tadi kalau kesentuhan repot dengan posisi kreditnya tadi. Karena itu kemudian biasanya jamaah itu diberikan solusi untuk pindah mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik yang soal sentuh menyentuh itu dibagi. Pembagiannya bahwa ketika kita punya wudu kemudian kita bersentuhan, itu kalau bersentuhannya kita posisinya pasif, tidak aktif, tidak batal. Artinya kita ditabrak nih, itu kan berarti kita pasif.
Kita tidak ada qasdu, tidak ada keinginan, melainkan kita terpaksa ditabrak, itu gak batal. Tapi kalau kita ada qasdu, ada keinginan, ya maka menjadi batal pula. Oleh karena kita didorong, diberi jalan keluar untuk pindah mazhab, maka kita juga harus ngerti terhadap konsepsi berwudunya mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi. Jangan kemudian diambil yang gampangnya saja soal tidak batalnya tadi, tetapi tidak mengikuti konsepsi dasarnya. Pertamanya soal wudunya, untuk menghindari talqin. Kita ngambil yang gampang-gampangnya saja, itu talqin nggak boleh, haram hukumnya. Nah, karena itu kemudian menjadi penting untuk dipahami konsepsi wudunya menurut mazhab Imam Malik maupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, agar kita bisa mengambil konsepsi beliau tadi terkait dengan batalnya wudu. Apa itu konsepsi wudunya? Konsepsi wudunya menurut beliau jadi ya tadi ada tambahan rukun yang bukan sekedar 6 sebagaimana disampaikan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i apa tambahannya? Salah satunya adalah soal mashu ba'dir ras. Soal mashu ba'dir ras ini kalau menurut mazhab Maliki maupun mazhab Imam Abu Hanifah jami'ir ras. Jadi bukan masuk ba'dir ras, karena ayatnya kan falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Birusikum itu bukan minnya di makna ba'nya di makna min kemudian bermakna tab'idiyah yang seperti mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad bin Hanbal, tetapi bi-nya adalah bimasyi jami'ir ras, dengan mengusap seluruh kepala. Karena itu kemudian mengusap seluruh kepala menjadi rukun dalam pandangan dua Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah. Di samping kalau mazhab Imam Abu Hanifah ada tambahan dalqutan. Nah, kalau kita pengen dari sisi batalnya mengikuti dua mazhab ini, maka dari konsepsi dasarnya wudunya juga kita harus mengikutinya, supaya sekali lagi tidak terjadi talqin yang tidak diperkenankan dalam literasi, dalam pandangan. Itulah urgensinya kita bisa memahami thaharah dalam perspektif perbandingan mazhab. Sekali lagi agar kita bisa menggunakannya suatu waktu emergensi menggunakannya, agar kita tidak terjebak kepada kesulitan yang tanpa solusi, agar kita tidak betul-betul beragama itu masyaqqah, beragama itu gampang, meski tidak boleh digampang. Kira-kira itu yang dapat Al-Fakir sampaikan terkait dengan bersuci. Sekali lagi ini hanya sekedar pembuka pada konteks perkuliahan kita yang bersifat daring, untuk kemudian lebih cerdasnya lagi teman-teman sahabat-sahabat belajar sendiri dan kemudian baca sebanyak-banyaknya. Ada kesulitan boleh kita diskusi offline, silahkan apa. Kira-kira itu. Allahumma barik.